Oke, Om Swastiastu. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Pada kali ini, kelompok saya akan melakukan presentasi terkait proyek yang sudah kami garap sebelumnya. Nah, di sini kami mengerjakan tugas yang diberikan dari mata kuliah Jaringan Enterprise, di mana pada kali ini kami mengerjakan proyek penerapan dan evaluasi Quality of Service atau QoS dalam Jaringan Enterprise. Namun sebelum itu, izinkan saya dan rekan-rekan saya untuk memperkenalkan diri. Dimulai dari saya sendiri, perkenalkan saya Nimade Orchid atau Dani dengan NIM 22150911058, kemudian dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Terima kasih, Ocit. Perkenalkan, nama saya Imadi Wipayoga dengan NIM 2215091008. Selanjutnya, teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Niluh Putu Anggi Atnyani dengan NIM 2215091043. Baiklah, itulah tadi anggota dari kelompok kami yang sudah mengerjakan proyek yang telah diberikan. Nah, di sini saya sudah menampilkan apa saja yang sudah kami lakukan, namun sebelum itu izinkan saya untuk membacakan studi kasus atau skenario yang telah diberikan di tugas keempat ini. Nah, seperti yang skenario yang telah diberikan, perusahaan teks inovator yang memiliki satu kantor pusat dan dua kantor cabang memerlukan pengelolaan jaringan yang efektif, yang di mana perusahaan teks inovator ini terdiri dari Departemen HR, IT, Finance, dan Marketing, serta layanan yang penting seperti VoIP dan video conferencing. Setiap departemen dan layanan memiliki kebutuhan bandwidth dan prioritas yang berbeda. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, penggunaan Quality of Service atau QoS itu adalah pendekatan strategis yang memungkinkan untuk mengklasifikasikan lalu lintas jaringan berdasarkan tingkat prioritasnya. Nah, dengan QoS ini, perusahaan dapat memberikan prioritas lebih tinggi untuk aplikasi penting seperti skenario yang telah diberikan. Nah, dengan begitu, kami sudah melakukan beberapa hal, yang mana yang pertama yakni membuat sebuah topologi jaringan, kemudian perencanaan jaringan, instalasi VMware, instalasi JNS3, konfigurasi mikrotik JNS3, dan konfigurasi jaringan Text Innovator, kemudian pengujian QoS jaringan Text Innovator tersebut sebelum dan juga sesudahnya. Kemudian kami juga sudah melaksanakan kelebihan serta kekurangan dari jaringan Text Innovator tersebut, dan yang terakhir kami memberikan sebuah rekomendasi perbaikan. Nah, ada pun beberapa tools yang kami manfaatkan di sini dalam pengerjaan proyek ini. Yang pertama yaitu JNS3, kemudian VMware, kemudian iPerf, VirtualBox, Windows 10, Ubuntu, dan juga Mikrotik Winbox. Baik, di sini sudah tampil pada layar topologi yang sudah kami buat. Nah, di mana dalam perancangan proyek ini sesuai dengan skenario yang diberikan, kami merancang sebuah topologi dengan memanfaatkan JNS3. Nah, pada topologi yang kami rancang terdapat 3 buah mikrotik yang kami letakkan pada satu kantor pusat dan 2 kantor cabang, yang mana router pada kantor pusat kami beri nama mikrotik 1, terhubung dengan beberapa perangkat atau PC pada masing-masing departemen di cabang A dan juga cabang B, kantor cabang A dan juga kantor cabang B. Nah, departemen yang terdapat di setiap cabang itu seperti HR, IT, Finance, Marketing. Nah, selain itu juga kantor pusat juga mendukung layanan penting seperti VoIP yang sudah saya katakan pada latar belakang tadi, pendahuluan tadi, untuk komunikasi berbasis internet dan untuk konversi video. Di mana masing-masing kantor cabang, baik itu cabang 1 atau cabang 2, cabang A atau cabang B, memiliki router utama yang mengelola perangkat dari 6 departemen seperti pada kantor pusat. Dah, untuk topologinya sudah tampil pada layar. Nah, setelah kami membuat sebuah topologi, di sini kami membuat sebuah IP yang mana untuk memastikan agar seluruh jaringan dapat terhubung dan terkoneksi, maka kita perlu melakukan setting IP pada setiap perangkatnya. Nah, jaringan ini dirancang dengan segmentasi subnet untuk setiap cabang dan juga kantor pusatnya, sehingga nanti akan mempermudah pengelolaan lalu lintas jaringan secara efisien. Dan sini sudah tampil pada layar perencanaan jaringan sudah kami buat di berbagai kantor, kantor pusat, kantor cabang A, dan juga kantor cabang B, seperti tampil pada layar. Nah, setelah itu kami melakukan instalasi VMware. Nah, pada pengerjaan kelompok kali ini, VMware itu adalah salah satu tahap awal yang kami lakukan, yang mana seperti yang kita ketahui bersama, VMware itu adalah perangkat lunak yang menyediakan solusi virtualisasi
untuk menjalankan beberapa sistem operasi di satu komputer atau server secara bersamaan. Nah, di mana ada pun beberapa tahapan yang sudah kami lakukan. Di sini pada slide presentasi sudah saya tampilkan beberapa capture sebagai dokumentasi bahwa kami sudah melaksanakan instalasi VMware. Yang mana tentu tahapan pertama yaitu mendownload VMware yang kemudian diinstal pada device yang digunakan. Kemudian tahapan yang kedua yaitu memilih use VMware Workstation 17 for personal use. Nah, pemilihan ini dilakukan agar bisa menggunakan Pro namun tidak berbayar. Nah, tahap selanjutnya yaitu melakukan import GNS3. Nah, setelah berhasil dijalankan instalasi tadi, tahapan selanjutnya yaitu import GNS3 pada VMware yang sudah tampil pada layar juga. Nah, pada import itu kami beri nama virtual machine DNS3 VM jar price. Itu yang kami beri nama pada import DNS3 itu. Nah, tahap yang selanjutnya yaitu memastikan GNS3 itu berhasil diimport. Nah, di situ sudah tampil juga yang sudah kami capture dan tampil pada presentasi, yang mana buktinya bahwa GNS3 VM jar price yang sebelumnya kita sudah buat itu sudah dapat diimport pada GNS3. Oke, selanjutnya setelah GNS3 berhasil diinstalasi pada VMware, kita instalasi GNS3-nya. Nah, yang selanjutnya yaitu instalasi GNS3. Seperti yang kita ketahui bersama, GNS3 itu adalah aplikasi simulasi jaringan berbasis yang dirancang untuk membuat, mengkonfigurasi, serta menguji topologi jaringan komputer. Nah, di sini juga saya tampilkan beberapa capture yang membuktikan bahwa kami sudah melaksanakan instalasi GNS3 dan sudah berhasil kami lakukan. Yang mana tahapan pertama tentu yaitu mendownload GNS3 pada device yang kita gunakan, kemudian melakukan setup wizard ini. Nah, pada setup wizard ini kami setup dengan run appliance in a virtual machine. Nah, hal ini dilakukan karena kelompok kami melakukan running GNS3 ini pada VMware yang tentunya merupakan sebuah virtual machine. Kemudian yang selanjutnya, setelah itu kita setup virtualization software-nya dengan VMware dan menginput nama VM yang sudah kita buat sebelumnya tadi, yang mana kami beri nama GNS3 VM jar price. Setelah melakukan instalasi, kita lanjut ke tahap konfigurasi. Nah, konfigurasi mikrotik di sini kita sudah tampilkan juga beberapa capture-capture yang membuktikan bahwa konfigurasi telah berhasil kita lakukan. Di sini terdapat 3 capture mikrotik karena seperti yang saya katakan di awal, bahwasanya pada topologi kami memanfaatkan 3 mikrotik yang mana masing-masing mikrotik itu ada di satu kantor, seperti kantor pusat 1, kantor cabang A1, dan kantor cabang B juga 1. Jadi ada 3 buah mikrotik. Nah, untuk yang selanjutnya di sini, yaitu masih terkait dengan konfigurasi mikrotiknya. Namun di sini kami melaksanakan ping, di mana di sini terdapat banyak sekali PC atau perangkat pada setiap kantor. Namun di sini kami hanya menampilkan beberapa sampel saja, yang mana pada sampel ini menunjukkan bahwa semua perangkat sudah berhasil terhubung. Di sini capture-nya yang pertama ada PC pada HR kantor pusat, kemudian PC pada HR di cabang A, dan PC pada IT di cabang B. Nah, untuk memastikan kembali bahwasanya setiap perangkat itu sudah berhasil terhubung, kami kembali melakukan ping, di mana ping di sini yakni dari pusat ke cabang, kemudian cabang ke pusat, dan dari cabang ke cabang. Di sini juga sudah kami tampilkan capture-capture keberhasilan atau dokumentasi dari kegiatan yang sudah kami laksanakan. Nah, untuk pada tahap pengujian ini, sebagai demonstrasi dan juga bukti nyata bahwa semua sudah berjalan dengan lancar, proyek kami akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk itu, saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih Orchid tadi yang sudah menjelaskan terkait pengantar. Di sini saya akan menjelaskan untuk selanjutnya terkait konfigurasi dari IP ataupun konfigurasi yang ada di GNS dan juga
Windows 10 serta Ubuntu yang sudah tadi Ocit jelaskan. Oke, di sini saya akan langsung share screen terlebih dahulu. Oke, sudah terlihat bahwasannya untuk share screen tadi itu terkait topologi yang sudah dijelaskan oleh Orchid. Nah, benar seperti yang Orchid tadi katakan bahwasannya terkait topologi ini kita menggunakan topologi yang seperti ini, yaitu mikrotik ada 3, di mana masing-masing mikrotik itu terhubung ke masing-masing departemen yang sudah diminta oleh Bapak, yaitu yang pertama ada HR, IT, Finance, Marketing, Void, serta VC, VC. Nah, untuk ini selanjutnya saya akan melakukan konfigurasi terkait IP-IP yang ada di mikrotik tersebut. Nah, mungkin yang pertama itu saya akan lanjut ke mikrotik pusat terlebih dahulu. Oke, di sini sudah terlihat bahwasannya dari awal mungkin kami melakukan login terlebih dahulu. Mungkin di sini saya kelompok kami izin klarifikasi terlebih dahulu bahwasannya untuk metode ataupun step by step sudah kami lakukan sebelumnya, sehingga tidak live untuk melakukan konfigurasi karena memakan waktu yang lebih lama. Oleh karena itu akan saya jelaskan saja. Pertama mungkin di sini kita login, setelah itu kita akan membuat IP DHCP client, yang dimana untuk IP DHCP client ini kita maunya menggunakan IP di pusat ataupun di mikrotik itu menggunakan IP DHCP server seperti itu. Sehingga si mikrotik ini menjadi DHCP server, yang dimana jika kita sudah membuat IP di mikrotik, jadi jadi kita tidak perlu susah-susah untuk mengatur IP di klien, sehingga klien otomatis mendapatkan IP seperti itu. Nah, untuk IP ini kita atur, mungkin di sini sudah ada memasukkan beberapa address serta interface-nya menggunakan Ether dari Ether 2 sampai Ether 7, maksud saya Ether 9. Terus selanjutnya di sini terkait dari IP tersebut, karena kami sudah menginputnya terlebih dahulu, jadi di mikrotik pusat itu sudah mendapatkan address, network, serta interface yang sudah kami buat. Nah, dengan demikian dari DHCP client itu akan secara otomatis mendapatkan IP-IP yang sudah kita buat sebelumnya, seperti itu. Nah, di sini kita sudah selesai melakukan konfigurasi pada mikrotik pusat. Terus selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi pada mikrotik cabang. Nah, yang pertama itu mungkin pada cabang A. Di sini juga sama mungkin prosesnya dari awal sampai akhir mirip seperti di mikrotik pusat, akan tapi mungkin bedanya itu portnya itu lebih sedikit karena untuk pusat kan portnya itu ke masing-masing departemen dan juga ke masing-masing cabang. Tetapi untuk mikrotik di cabang itu portnya hanya untuk masing-masing departemen saja. Seperti itu. Nah, mungkin di sini juga sama prosesnya untuk masukkan IP, address, serta interface menggunakan Ether. Di mana di sini juga sudah terlihat bahwasannya sudah ada address, network, serta interface yang sudah kita konfigurasikan di DHCP server, sehingga nanti pada masing-masing klien di masing-masing departemen itu secara otomatis mendapatkan IP seperti itu. Itu tadi di cabang A. Selanjutnya mungkin di cabang B itu prosesnya sama persis dengan cabang A tadi. Nah, mungkin di sini karena prosesnya sama persis, saya perlihatkan untuk address, network, dan juga interface-nya saja. Jadi mungkin jika perusahaan tersebut ingin menambah cabang dan lain-lain, prosesnya akan sama juga. Dari mikrotik pusat akan menambah port untuk ke cabang selanjutnya, dan cabang selanjutnya itu hanya membuat port untuk masing-masing departemen saja, seperti itu. Nah, setelah kita melakukan konfigurasi pada mikrotik, selanjutnya kita akan melakukan pengetesan dari IP-IP tersebut. Nah, mungkin yang pertama itu kita harus mengetahui bahwasannya masing-masing departemen itu sudah secara otomatis mendapatkan IP. Mungkin di sini saya akan ke HR pusat terlebih dahulu. Mungkin di sini adalah departemen HR yang ada di pusat. Di sini sudah terlihat bahwasannya saya ingin mengecek apakah visi tersebut sudah mendapatkan IP dengan komen IP DHCP, di mana nanti akan memberikan IP address dan juga gateway dari port port yang ada di PC tersebut. Yang dimana di sini saya menyontohkan di pusat itu menggunakan HR, yaitu dengan IP address 192.168.101.14 dengan gateway 192.168.101.1. Jadi sudah terlihat bahwasannya untuk PC dari HR itu otomatis mendapatkan IP yang sudah kita atur tadi di mikrotik.
Mungkin itu terlebih dahulu. Terus selanjutnya di IP pada cabang 1 atau cabang A juga sama, IP DHCP untuk komennya dengan mendapatkan IP. Mungkin untuk gateway-nya itu sama dan untuk IP-nya berbeda. Di sini yaitu 192.168.201.13. Dan untuk di cabang B juga sama. Kita klik 2 kali ke PC tersebut. Setelah klik 2 kali akan masuk ke terminal dari PC tersebut, lalu masukkan komen IP DHCP, di mana di sini mungkin gateway-nya yaitu 192.168.2.111 dan untuk IP address-nya yaitu 192.168.2.1114 seperti itu. Nah, di sini mungkin saya ingin melakukan pengetesan atau ping dari HR ke cabang 1. Oke, di sini saya akan mencoba memping. Di sini saya akan mengcopy dari IP yang ada di cabang 1. Saya akan mengeping dari server caps lock ping nan. Oke, di sini sudah terlihat bahwasannya dari server mengeping pada cabang A itu berhasil. Di sini saya akan melakukan ping ke cabang B dari server. Prosesnya juga sama. Ping IP address. Oke, untuk proses ini juga sudah berhasil. Di sini saya akan mencoba untuk melakukan ping pada pada cabang pusat ataupun maksud saya di pusat melalui cabang. Di sini saya akan mencoba ngeping dari cabang A ke pusat. Sama yaitu ping. Oke, di sini sudah terlihat sudah terhubung juga yang dimana kita dari cabang melakukan ping kepada pusat berhasil, dari pusat melakukan ping juga ke cabang berhasil. Di sini mungkin kita akan mencoba dari cabang ke cabang apakah juga terhubung. Oke, mungkin di sini saya mencoba mengeping cabang A melalui cabang B. Oke, di sini saya akan menggunakan komen di cabang B untuk mengeping cabang A. Oke, ini juga sudah berhasil seperti itu. Jadi bisa dibilang untuk konfigurasi tadi menggunakan topologi seperti ini, di mana dari pusat sudah terhubung ke cabang A, dari pusat sudah terhubung ke cabang B, dan cabang A juga terhubung ke cabang B melalui pusat. Seperti itu. Jadi terkait topologi serta interface menggunakan port pada topologi ini sudah berhasil. Yang selanjutnya di sini akan melanjutkan terkait penggunaan dari mikrotik tersebut. Di mana di sini kami dari pusat itu sudah menambahkan VM, yang di mana VM tersebut kita tambahkan melalui VirtualBox. Di mana di VirtualBox itu ada Windows serta Ubuntu untuk kita melakukan konfigurasi. Nah, mungkin terkait server juga sudah dijelaskan tadi oleh Orchid, itu kita menggunakan server VMware DNS3. Jadi di sini bisa dibilang kita menggunakan VMware dan juga VirtualBox juga. Nah, mungkin untuk pusat itu menggunakan Ubuntu. Oke. Mungkin di sini sudah terlihat tadi kami sudah melakukan beberapa konfigurasi yang dimana untuk IP di kantor kan maksud saya di kantor pusat itu 192.168.106.6. Seperti itu dan untuk selanjutnya saya menaruh Windows itu di cabang A. Mungkin untuk pengetesannya hanya saya mencoba di satu cabang saja karena di sini menggunakan Windows 10. Oke, di sini sudah terlihat juga bahwasannya untuk dari cabang A ini, oke, mungkin di sini masih ke evolve. Mungkin saya akan membuka CMD yang baru ya. Oke, untuk Windows
yang dimana ini merupakan klien itu mendapatkan IP 192.168.2011. Jadi di sini mungkin saya akan mencoba melakukan ping. Mungkin tadi kita melakukan ping dari segi GNS3 saja. Jadi di sini saya akan coba melakukan ping langsung menggunakan OS, di mana untuk kliennya itu menggunakan OS Windows dan untuk servernya itu menggunakan Ubuntu. Di sini saya akan mencoba melakukan ping ke 192.168.106.6. Oke, di sini sudah terlihat bahwasannya dari kedua VM, dari Ubuntu dan juga Windows itu sudah terhubung. Dengan demikian, kita akan bisa lanjut ke praktikum selanjutnya itu terkait mikrotik yang menggunakan Winbox. Nah, untuk itu kita akan membukanya melalui Windows, akan tetapi dari Windows kita melakukan tembak IP ke server atau mikrotik pusat seperti itu. Jadi kita tidak melakukannya di Ubuntu, akan tetapi menggunakan Windows 10, di mana Windows 10 itu menembak dari IP yang ada di pusat seperti itu. Nah, untuk IP-nya itu adalah 192.168.50.1. Nah, di sini mungkin kami juga sudah melakukan beberapa konfigurasi. Nah, untuk selanjutnya terkait konfigurasi ataupun pengetesan yang akan kita tes selanjutnya menggunakan Winbox dan lain-lain akan dijelaskan oleh Anggi. Nah, untuk Anggi saya persilakan. Baik, terima kasih Wipa. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita mengatur atau menjalankan QoS dengan eh, Winbox. Nah, di sini pertama-tama kita menentukan aplikasi atau layanan mana yang bersifat kritis. Nah, layanan mana sih yang memerlukan prioritas yang sangat tinggi? Nah, di sini kami menentukan untuk VoIP dan video conference, yaitu memiliki latensi rendah dengan port umum eh, UDP 5060. Kemudian untuk Zoom atau streaming, kami menggunakan port TCP atau UDP 443,8801 min 8802. Kemudian untuk streaming yang menggunakan bandwidth tinggi seperti YouTube, Netflix, kami menggunakan port TCP 443,80. Nah, kemudian untuk HTTP atau HTTPS dengan akses web umum, kami menggunakan port TCP 80 untuk HTTP dan HTTPS kami menggunakan port TCP 443. Nah, kemudian untuk FTP atau transfer file kami menggunakan port TCP 20 min 21. Nah, di sini pertama-tama kami akan mengklasifikasi lalu lintas dengan mingle. Yang dimana pertama-tama kami membuka IP, kemudian firewall, kemudian mingle. Nah, di sini kami sudah membuat project terlebih dahulu. Nah, di sini kami hanya menampilkan saja. Nah, di sini untuk general kami mengatur untuk change-nya forward, kemudian protokolnya 17 UDP, yang dimana itu sudah saya katakan tadi dengan portnya UDP dan 5060 dengan actionnya max paket. Kemudian selanjutnya di sini kami juga mengatur sama seperti tadi, yaitu change-nya forward dan portnya 4438801 min 8802 itu untuk mengatur atau membatasi dari video traffic dengan action max paket. Nah, setelah itu kami juga membuat web traffic dengan port 40.443. Selanjutnya, di sini kami juga membuat streaming traffic dengan port 443, yang dimana sudah saya jelaskan tadi di awal,
untuk pengaturan portnya. Nah, setelah kita selesai mengatur Mangle, di sini kita lanjut ke praktek simple queue-nya, yang dimana di sini kami sudah membuat atau mengatur IP dari setiap kantor pusat atau klien di setiap kantor pusat, cabang A dan cabang B. Nah, di sini kami sudah eh, mengkonfigurasi dari HR pusat, IT pusat, finance, marketing, FOIP, PC, atau video conference di setiap eh, kantor pusat dan di cabang A dan cabang B. Nah, di sini eh, di general kami menggunakan name-nya dengan HR pusat. Nah, di sini targetnya kita masukkan IP yang kita sudah atur tadi di sini di konfigurasi yang telah kita buat tadi sebelumnya yang sudah dijelaskan oleh Pipa. Nah, di sini kita bisa lihat untuk IP-nya di sini telah terkonfigurasi bahwa untuk HR pusat itu IP-nya 192.168.101.0/28. Nah, ini merupakan IP dari HR. Kemudian setelah itu ke IT pusat dengan IP yang sudah tadi dikonfigurasikan oleh WIPA di topologi yang telah kita buat sebelumnya di GNS 3, yaitu untuk IT pusat dan memiliki IP 192.168.102.0/27. Nah, begitupun seterusnya untuk finance, marketing, FOIP, dan untuk video conference-nya. Nah, di sini kami juga sudah memasang atau mengkonfigurasikan IP-IP-nya di setiap pusat. Nah, di sini kami melimit setiap klien atau PC di kantor pusat ataupun cabang A, cabang B itu dengan limit maksimal yaitu untuk upload 2 megabit dan untuk downloadnya 2 megabit. Begitupun juga seterusnya untuk cabang A dan cabang B. Nah, di sini untuk cabang B itu HR untuk cabang 1 ini dengan target IP yang sudah dibuat tadi oleh WIPA. Nah, di sini yaitu 192.168.201.1/28 dengan limitnya juga sama untuk upload 2 megabit dan downloadnya untuk 2 megabit. Begitupun seterusnya untuk di cabang B. Nah, setelah kita selesai mengkonfigurasi dari queue list-nya, di sini kami akan mencoba untuk mengetes apakah sudah berhasil untuk dijalankan atau dilimit sebanyak 2 megabit. Di sini kami mengetes menggunakan Ubuntu. Baik, di sini sudah terlihat pengujiannya yang sudah kami lakukan sebelumnya, yaitu untuk download itu sebesar 1,46 megabit dan uploadnya 1,93 megabit, yang dimana itu sudah berhasil karena besarnya sudah di bawah dari 2 megabit.
Nah, setelah itu kita akan melakukan pengujian di iPov 3-nya, yang dimana itu untuk menghitung menghitung dari megabyte-nya, megabits, kemudian latensi, jitter, seperti itu. Nah, di sini kami sudah menjalankannya di Windows di Windows 10, yang dimana Windows 10 itu sebagai klien dan di Ubuntu itu sebagai server. Nah, di sini kami sudah melakukan sebelumnya yang dimana dengan perintah ipov3 -s yaitu sebagai server dan di kliennya yaitu ipov3 -c yaitu sebagai klien. Nah, di sini saya akan coba untuk mengetes dari IP di eh, servernya yang dimana ya, sudah terlihat dan sudah berhasil. Kemudian di sini kami mendapatkan bitrate itu sebesar 1,8 megabit. Kemudian untuk mendapatkan jitternya kami menambahkan komen ipv3 -c min min-c maaf min-c kemudian masukkan IP dari servernya kemudian -u yang dimana itu kita akan mendapatkan jitternya yaitu sebesar 0,964 ms dengan paket loss-nya 0%. Kemudian di sini kami akan mencoba untuk melimit yang dimana bitrate-nya hanya sebesar 5 megabit dengan perintah ipov3 -c kemudian IP dari servernya -u, -b dan 5 megabit 5M. Nah, di sini sudah terlihat bahwa bitrate-nya akan terlimit di bawah 5 megabit atau setara dengan 5 megabit. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan untuk pengujiannya. Untuk waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, itulah tadi hasil pengujian dari proyek yang telah kami lakukan dan demonstrasi juga sudah dilaksanakan oleh rekan saya. Mungkin sekian presentasi kita pada hari ini. Nah, untuk gambar yang lebih jelas dan lebih lengkap lagi sudah kita cantumkan pada makalah yang sudah kita susun yang nantinya akan kita upload pada e-learning. Mungkin sekian yang dapat kami presentasikan. Kami tutup dengan para Santi, Om Santi, 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 Om. Terima kasih.